صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدراتي انهز كل كمالي يا بدرتي يا بدراتي انهز كل كمالي ماذا يعبر عنه ماذا يعبر عنه لك مقالي أنت الذي
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا يا الله من خيار أمتي واسترنا بالليل حرمتي واحشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا الله يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين يا الله بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا يا الله من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا يا الله تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ومن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warazaqana minat thayyibat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'in yuhbitul a'mal al-ishtighala bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa zulmul la yantahi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat,
para saruan, para pemain syair-syair Maulid Habsyi yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu, Maulid Bibinian, undangan Bibinian. Semoga insya Allah kita semua dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulun di sini diamanahi tuan rumah untuk menyampaikan sedikit tentang kisah Nabi. Ulun berpandir di sini bukan berarti ulun lebih baik, lebih mulia dari pian-pian seberataan. Barangkali orang yang dihiga ulun yang duduk di buncu sana lebih mulia, lebih baik daripada ulun. Jadi ulun narai kesempatan wahin berpandir di sini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan nikmat dipelihara hidup kita, dijaga hidup kita siang dan malam. Karena ketika kita guring pun dipelihara oleh Allah. Karena bayangkan ketika kita guring itu kita bagaikan mati sesaat. Jadi guring itu kematian sesaat. Dan ada malaikat yang tugasnya menjaga ruh kita ketika kita tidur. Maka apabila kita ingin bangun, malaikat tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ruh orang ini kita kembalikan lagi ke jasadnya? Maka dia akan hidup lagi hari itu. Apabila jar Allah kada, parayang. Nya ada di wadah kami itulah, meninggal jam 2 malam. Guring salajur meninggal. Anum aja orangnya. Jadi masalah kematian ini, meninggal ini tidak memandang umur. Tuha anum, wages, sakit, sama aja beritaan. Dan apabila kematian telah datang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka ia tidak dapat ditunda walau sesaat. Walaupun di dalam Al-Quran itu dikatakan orang tadi lari ke suatu gedung yang kokoh kuat, dia lari dari kematian, tetap kematian akan sampai kepadanya. Tidak bisa kita bersembunyi dari kematian. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana dengan peringatan Maulid ini kita membaca sejarah kehidupan beliau. Kita mengenal bagaimana perjuangan beliau. Kayak kecintaan sidin lawan kita itu dibahas di dalam acara Maulid. Dan yang terpenting adalah apa saja pepadahan atau pesan-pesan sidin gasan kita umatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu pesan yang akan kita kutip pada kesempatan kali ini adalah tentang bahwasanya kita hari-hari pasti beramal lah, yang pasti harus sembahyang 5 waktu. Nah, salawat, bersalawat lawan Nabi. Salawat itu wajib kada? Wajib. Kenapa ulun sambat wajib bersalawat nih? Karena kita sembahyang pasti membaca salawat. Mau sembahyang kada membaca salawat, otomatis kada sah salatnya. Maka wajib hukumnya bersalawat. Maksudnya yang lelebihan yang itu nah 100k sehari. Bisa yang handap, bisa yang panjang. Mana yang sempat. Yang penting kalau bisa kita bersalawat. Yang wajib dulu yang nyata, sembahyang fardu 5 waktu. Nah kata Rasulullah SAW, setiap kali kita beramal, kita jangan bangga diri dulu. Setahun dah menggawi beramal sembahyang malam, misalnya puasa Senin Kamis, jangan bangga dulu. Siapa tahu nanti amal kita itu bakal terhapus karena disebabkan oleh beberapa perbuatan kita juga. Mungkin pian-pian ingat yang 4 pengajian Guru Ibrahim bila malam Selasa, masih kan? Jadi sidin kina di akhirat tuh ada nang bangkrut, menghadap Allah tuh bangkrut. Perasaan sudah bejakat iya, sudah bahagia iya, puasa Ramadan iya, tapi mana pahalanya? Rapai bagai debu yang bertebaran, tidak ada amalannya. Ternyata ada sebab-sebab tertentu yang membuat amal kita itu terhapus. Kecuali satu amalan yang tidak akan tertolak, satu aja. Kalau sholat dibarengi dengan riya, bisa jadi sholat kewajibannya tunai tapi nilai pahalanya tidak ada. Baca Quran karena sum'ah misalnya, bisa saja 0 pahalanya. Tetapi satu amalan yang tidak pernah tertolak, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun orang itu pemabuk, baca salawat langsung dijawab oleh Nabi, salawatnya tidak ditolak. Jadi ibadah-ibadah lain bisa tertolak, apalagi digawinya tanpa ilmu. Barang siapa yang menggawi suatu ibadah tapi tanpa ilmu, dalam hadis yang keras itu mardudah, tertolak amalnya. Kecuali salawat,
siapakah yang membaca? Pasti disambut oleh Nabi salawatnya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang pertama kali ulun sebutkan tadi, terdapat sitatu asya'in yuhbitul a'mal. Terdapat 6 gawian perkara yang dapat membatalkan amal kita. Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk mencari aib orang lain. Aib ini artinya kejelekan. Saking sibuknya mencari aib orang lain, kejelekan orang lain, dia lupa dengan aibnya dirinya sendiri. Kita ini kadang-kadang yang kadang-kadang bisa aib lah, pasti ada. Hanya saja Allah menutupi aib-aib kita. Nah, jadi masing-masing kita ini punya kelebihan, punya kekurangan. Misalnya ada seikung yang pintar matematika, seikung pintar pada bahasa Arab. Seikung harap bahasa Arabnya anjlok di IPA. Nah, jadi kalau disamakan. Nah, jadi jangan cari kesalahan orang lain, tapi sibuklah mencari kejelekan diri sendiri sehingga terus diperbaiki. Kata Rasulullah, tuba, beruntung orang yang sibuk untuk memperbaiki dirinya. Untung orang tuh daripada sibuk mencari kesalahan orang. Ini adalah orang ini pasti berniatnya kada baik mau menyambati orang tuh. Kawarung itu disambatinya. Ini biasanya bawaan kecewa kah, bawaan kesal kah lawan orang tuh, jadi nyambati supaya orang tadi dipandang rendah oleh orang tadi. Itu tujuannya. Nah, akan tetapi apakah ada di kampung kita nih orang yang mau membaiki orang yang kayak ini? Misalnya pemusuhan A lawan si B. Kata Rasulullah, orang ini boleh berdusta untuk mendamaikan dua manusia. Misalnya si Anu ini bakal lahir datang lawan si A. Ini mendustain ya. Nah, aku dengar pian ini bakal lahir lawan si Anu tuh ya. Ih, ada asakunya sarik lawan pian tuh. Anda kayaknya bakawan pulang kayak asal lawan pian ini nambah pepandiran kayak itu nah. Jar kita, pulang ada demang. Lalu ke B pulang, woi si B. Udah ngapain bakal lahir lawan si Anu tuh lah. Iya aku ngomong banget lawan si Anu tuh. Bilang ada uji tak di kepala. Ada ahnya tuh baik aja lawan pian tuh. Rasa pian aja tuh sarik lawan pian ada. Yang satunya dingin pas berdamai. Ini boleh kata Rasul. Nang kita nih, nang kebanyakan di kampung nih memanasi. Si A lawan si B bakal lahir lalu ditanginya udah kan bakal lahir lah di kampung lawan si Anu tuh. Ih kamu dasar bujur itu, dasar warik. Aku bilang gitu muar. Kamu ngaran piling lalaki ngarannya. Nah ini memanasi ngarannya. Orang jangan pancing-pancing gitu, pas akhirnya konslet dari dua. Sikongka itu punyanya pas bakal lahir bujur. Nah jangan. Kata Rasulullah, laisa minni man dzu hasadin wala namimatin. Bukan termasuk golongan umatku orang yang suka hasad dan mengadu domba. Itu adu domba namanya. Namimah itu adu domba. Nah jadi jangan sampai kita kayak itu. Mengkawan diperbaiki akan keluarga kita. Nah kemudian lagi kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Jadi mengkawal kita melihat aib kejelekan orang lain berdiam macikin. Berusaha diumbar-umbar aib orang kasihan. Maka barang siapa yang bisa melakukan itu, maka Allah akan menutupkan aibnya ketika di akhirat. Kan di padang mahsyar nanti kan amal kita diperlihatkan semua kepada semua makhluk. Dari zaman Nabi Adam sampai kita akhir zaman diperlihatkan amal kita, gawian kita. Lalu ada hamba Allah yang ditutupi amalnya kada ditampayakan lawan manusia, kada supan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ingatkah engkau melakukan dosa pada hari ini, detik ini, dan di tempat ini? Ingat ya Allah. Kira-kira apa amalan nang kawa menyelamatkan pian ini dari neraka? Karena apabila kita ini berbuat salah, cara memperbaikinya adalah dibarengi dengan perbuatan baik. Maka perbuatan tadi akan menghapus kejelekan kita. Tamhuha. Kadada jar sini. Kalau begitu ku ampuni dosamu dengan sebab menutupi aib saudaramu. Ditutupi Allah.
Kada mau kelihatan lawan manusia yang lain. Luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ini 6 buting aja lah nih, 2 dah. Yang kedua, qaswatul qalbi, keras hati. Keras hati ini ngalih menerima nasihat. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang jahiliyah itu ketujuh minum minuman keras, atau bahasa lainnya arak lah. Itu zaman jahiliyah bahari. Mun ada masih wah ini minum minuman keras, berarti ini masih ada jahiliyah yang terbawa ke zaman ini. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Bahkan orang Bahrain itu bukan hanya minum arak, dimandiakannya banyu arak tadi. Saking beringasnya penduduk Makkah waktu itu. Rasulullah berdakwah ke situ, kadanya nyamanannya. Mun kita wah ini ada Habib yang datang jauh dari Jawa, bisa disambut dengan tola al-badru alaina. Marhaban, nyaman banget. Coba siapa yang berani berdakwah ke pedalaman, ke suku Dayak situ. Contohnya kayak Habib Munzir al-Musawa. Beliau itu ke pedalaman, bubuhan Dayak, diacungakan parang. Nah, wani ke sini kayak pada dakwah beliau bertumpah darah. Kalau kita wah ini nyaman banget berdakwah di sini. Nah, bagaimana strategi dakwah Rasulullah agar 13 tahun berhasil Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah? Sidin tuh kada langsung manangati. Sidin kada langsung menagur, oh ini haram, kada. Cuman perlahan-lahan. Misalnya tentang hukum minum-minuman keras, kita tahu sekarang hukumnya adalah haram. Ketika Rasulullah berdakwah, Nabi kita tidak langsung mengharamkannya, tapi kayak ini. Kata Rasulullah, innamal khamru wal maisir. Oh itu yang ketiga lah. Yang pertama itu kata Allah di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhu akbaru min naf'ihima. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah tentang judi dan minum-minuman keras, karena memang bakawan nih, judi ini lawan minum-minuman keras ini bakawan. Bilang kada lengkap ya, biasanya sepaket dengan itu berdua itu. Mungkin main ketipak ada tuh pil-pil apa kan. Nah, kata Rasulullah, minum-minuman keras itu keji, kotor. Ada sedikit manfaat tapi lebih banyak dosanya. Maksudnya sidin kada langsung mengharamkan itu. Oh, sudah disampaikan. Setelah lalu beberapa bulan, kemudian turunlah lagi ayat la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Maksudnya kada boleh rahat sembahyang tuh mabuk. Jadi lima waktu ini kada boleh mabuk. Maksudnya diperbesar lagi. Kada boleh mabuk dalam 5 waktu. Ayo aja umat. Jadi Nabi kada langsung mengharamkan. Jadi perlahan-lahan, bertahap-tahap dulu dakwah Nabi itu. Nah, maksud dari ayat ini adalah apa? Janganlah kita itu sholat mabuk. Sholat mabuk tuh mohon maaf lah, kayak ini contohnya. Kita sembahyang Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu sholat tidak mabuk. Maksudnya sholat mabuk itu adalah inya kadang ngerti lawan yang disambatnya. Lihat aja orang mabuk tuh, nyau ke pandir lah. Inya kada tahu apa yang dipandirakan itu mabuk tuh orang tuh. Akan tetapi lebih baik kadang mengerti artinya tapi sholat daripada kada sholat sama sekali. Ini kada lah jan. Aku daripada salah aja baca Quran, baik kada baca Quran. Ini salah nih. Aku alhamdulillah kada salah baca Quran, alhamdulillah. Nah, apabila baca Quran kada suapa. Pandang salah baca Quran kada suapa baca Quran. Jadi lebih baik salah baca Quran tapi kemudian dia merubah memperbaikinya daripada kada suah lalu baca Quran. Kemudian setelah bertahun-tahun, kemudian turunlah ayat yang mengharamkan minuman keras tadi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum-minuman keras itu adalah najis, keji, dan itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah. Nah, jauhilah ini haram hukumnya, agar kalian beruntung. Jadi Nabi kita tuh kada langsung mengharamkan, bertahap dulu. Kemudian apa lagi strategi Nabi berdakwah? Nabi ringanakan, syariat itu diringanakan. Sembahyang kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah, mengalih jua berabah, isyarat mata, mengalih jua isyarat mata lewat hati. Silahkan tayamum di tempat dimana paguringan, karena di paguringan kita pasti ada banyu, pasti ada pasir untuk tayamum. Kalau penyakitnya itu kada kawa tersentuh banyu, boleh kita tayamum. Nah, jadi itulah cara Nabi, kada langsung belak-belakan haram langsung neraka dasar jahanam. Bukan orang didakwahi kayak itu. Jadi Nabi kita itu berdakwah dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Baiklah, kemudian yang ketiga adalah apa saja yang membuat amal kita itu rusak. Yang ketiga, hubbud dunya, terlalu cinta lawan dunia. Terlalu cinta lah. Mun cinta boleh aja. Kalau nyata buat kata terlalu, nah ini berlebihan sudah. Kita boleh mencintai bini anak karena titipan Allah. Boleh mencintai keluarga karena titipan Allah. Tapi nang kada boleh itu nang terlalu cinta. Karena mun terlalu cinta ini kita akhirnya bisa kecewa. Karena Allah itu maha penyemburu ya. Ketika hamba itu mencintai makhluk lebih mencintai daripada dirinya, Allah itu cemburu. Nanti bisa saja Allah buat meninggal karena bini pas kecewa. Sakit hatinya luar biasa. Itu tak mau terlalu cinta. Kalau kada terlalu cinta biasa aja. Kalau memang takdirnya Allah ambil ya terserah. Memang sedih, wajar, itu wajar. Tapi jangan terlalu cinta. Terlalu cinta lawan duit, akhirnya kada ingat lagi sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Apabila kita benar membesarkan Allah, kita akan segera ngambil wudu dan sholat. Akan tetapi ketika azan berkumandang kita masih sibuk dengan kehidupan duniawi, berarti ini hamba dunia. Ya, meskipun sholat itu panjang waktunya lah, cuman jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang yang meremehkan waktu sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang meremehkan waktu sholat. Jadi begitu. Jangan terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia, hendak ngawini si anu pas kada kabul ka dukun buka. Ya kalah. Cinta ditolak dukun bertindak. Ayatnya lain lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyya dukun nasta'in. Ubah ayat. Terlalu cinta lawan jabatan, lalu sogok menyogok. Terlalu cinta lawan jabatan, main jampi-jampi guna-guna, datang ke santet. Sekira dapat jabatan, terlalu penuh hati ini dengan dunia. Jangan sampai seperti itu. Cintailah apa yang di dunia ini sekadarnya saja untuk bekal di akhirat. Kita jadikan dunia ini ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya kita ambil di akhirat nanti. Kemudian qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan ada perempuan yang berpakaian berbaju tapi telanjang. Bakurudong baik sakalnya kintatnya luar biasa baju. Terlihat lekuk tubuhnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, berbaju tapi telanjang. Karena tujuan awalnya berbaju bukan untuk menutup aurat, karena perintah Allah ketika memerintahkan kita memakai pakaian adalah untuk menutup aurat, itu yang nomor satu. Ini kada zaman wahini nih, asal gayanya zaman wahini ini baju bilang saraba kurang kain. Isip banget di awak. Yang penting model dulu aja model. Masalah aurat itu nomor 31 ya. Yang penting gaya hulu aja gaya mual. Nah, jadi kita ini dijajah dengan budaya barat ya. Mereka tidak bisa mempengaruhi kita dengan agama mereka mempengaruhi kita dengan pakaian-pakaian, dengan pergaulan, dengan khalwat. Itu padahal tidak baik dalam Islam ya. Sedikit sekali rasa malu. Rasa malu apa lagi yang harus kita tanamkan? Misalnya kita malu kada sembahyang, malu kada bisa baca Quran. Ya.
Apalagi misalnya pejabat baru dilantik, ternyata terkait korupsi. Nah, tidak malu gak dia? Nah, gitu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu sebagian daripada iman. Apabila malunya hilang, maka imannya hilang. Jadi kita ini bagus banget memiliki sifat sopan tuh, bagus banget. Ujar orang Arab, apabila pian hendak terkenal, silahkan kamihi banyu jam-jam. Ini kada sopan lagi nih orang nih. Otomatis dimusuhi beratan umat Islam. Kamihi air zam-zam tuh otomatis akan terkenal di seluruh dunia ya lah. Anda terkenal kah? Kadang ngalih enggak, malah lain kelakuan. Pada sopan-sopan terkenal. Nah, sifat malu itu sangat penting kepada kita lah. Apalagi di pandangan Allah, karena di pandangan Allah itu tidak terdinding sedikit pun kita sama Allah. Menggawi maksiat Allah tahu. Hati kita berniat nang kada baik Allah tahu. So, harusnya malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, balik ke satu terakhir dah. Tulul amal. Panjang angan-angan. Banyak angan-angan. Seakan-akan ini merasa hidup lawas lagi. Padahal kita masalah umur lah, masalah rezeki, jodoh kita kada tahu, Allah yang punya rahasia itu. Kalau misalnya wah jodoh nih rahasia Allah, aja aku berdiam. Jadi rumah ini kita datang jodoh. Soalnya datang ini. Berusaha ulang cari. Apakah hendak seorang? Aku hendak nampina imut kayak ini nah. Tingginya kada terlalu tinggi. Datang lagi kena jodoh ke rumah. Sekalinya pinyot, riot ulangnya. Nah, panjang angan-angan tuh kayak ini. Berdoa, ya Allah datangkan rezeki sekalinya pangku tangan. Kada hendak bagawi. Mustahil ini orang. Punya bayangan kayak ini, oh punya rumah yang kayak ini, mobil kayak ini. Khayalanmu. Mun kada bagawi kada kawan. Jadi jangan kayak itu juga. Nabi kita tuh punya mukjizat ketika kalah di perang Uhud. Itulah kenyataannya dah. Kada semena-mena Rasulullah berdoa, ya Allah hapusakan bubuhan nang kafir dah. Kada kayak itu. Nabi Musa alaihissalam diisi tongkat. Untuk apa? Dua aja fungsinya, menghadapi penyihir Fir'aun, dan ketika membelah lautan itu aja fungsinya. Selain itu kada ada sini tetap kayak manusia juga. Kada berharap keajaiban, maksudnya berusaha. Kita nih hidup mesti berdoa dan berusaha. Kalau kita nih lah diberi tongkat Nabi Musa nih, ayo. Nabi kada kayak itu. Tetap realistis. Tetap apa adanya. Kemudian yang terakhir yaitu zulmul la yantahi, yaitu maksiat kezoliman yang tidak pernah berhenti. Zolim tadi terbagi tiga. Ada yang zolim kepada Allah. Maksudnya begini, kita tahu tadi kita sehari-hari ini pasti diberi nikmat. Cuman kita terkadang yang kurang bisa membaca di mana nih nikmat Allah yang ada pada diriku. Hanya saja Allah meminta kita sujud 5 kali saja dalam sehari. Itu aja permintaan Allah dalam sehari itu kan ada lebih. Nah, anggap jelas sembahyang kita berapa menit ya? Wah, 5 menit. Ini ekspres, super ekspres ya salatnya. Ya anggap aja 10 menit lah dengan wiridnya. 5 menit terlalu cepat kayak begitu. Terjungkang-jungkang sayang. Dan 10 menit kali 50 menit aja kita dalam sehari beribadah. Itu nang wajib, belum yang sunnah lah. Kalau mau nambah silahkan. Kada mau aja juga manusia nih beribadah bersujud kepada Allah. Nah ini yang zolim kepada Allah itu yang pertama. Kemudian zolim kepada sesama makhluk Allah. Ini sesama manusia nih. Misalnya ulun hanya nukar TV puga nih, hanya agak lawan tetangga nih, putar yang paling nyaring nih. Ya bujur pang nih TV ampun kita bujur, bujur. Kurang dihigah hendak guring, hak orang hendak guring ini zolim lawan tetangga. Jangan kayak itu. Jangan sama teman-teman ampun seorang lalu belalang sekahendak di kampung. Nah, kita lihat-lihat situasinya lah, mana yang patut, mana yang kada patut. Kemudian zolim kepada diri sendiri. Zolim kepada diri sendiri ini kayak ini, tahu daripada kada bisa bacaan sembahyang kada mau belajar. Maksudnya tetap dalam keadaan maksiat itu kada mau merubah, itu zolim lawan diri seorang tuh.
Maka kita kena akan ditakuni tentang masa mudamu digunakan untuk apa? Dipertanyakan tuh untuk Allah. Nah, jadi kita harus menghindari daripada zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, dan zalim kepada diri kita sendiri dengan cara ikhtiar merubahnya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila dia tidak berusaha untuk mengubah dengan dirinya sendiri. Barangkali hanya ini tuan rumah lah. Lagi kan apakah? Majaya sampai panas siang ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan sebab pembacaan saya Maulid sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك سلامة في ديننا واهلنا واولادنا واموالنا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.